Halo anak-anak, perkenalkan saya Rifda Nur Cintia Nastiti, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Mari kita belajar dana kas kecil dengan materi yang pertama, pengertian dan penjelasan dana kas kecil. Yang kedua, proses pengajuan uang tunai. Yang ketiga, persiapan pengelolaan dana kas kecil. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikut merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian materi dana kas kecil (PTKes). Pada materi kali ini saya menggunakan KD 3.12 menerapkan pengelolaan operasional harian kas kecil dan KD 4.12 mengelola operasional harian kas kecil. Untuk indikatornya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pencatatan penggunaan dana kas kecil. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan prosedur pencatatan penggunaan dana kas kecil sesuai SOP secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengikuti cara melakukan pencatatan penggunaan dana kas kecil sesuai SOP secara mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan prosedur pencatatan penggunaan dana kas kecil anggaran sesuai dengan SOP secara bertanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu setelah membaca, mempelajari, dan mengamati tayangan video pembelajaran berlangsung, diharapkan peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran untuk menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta dapat memahami dan menjelaskan manajemen pengelolaan kas kecil, dan proses pengajuan uang tunai, mengemukakan prosedur pengelolaan dana kas kecil, menyiapkan kelengkapan bahan, data dan informasi terkait pengelolaan dana kas kecil, serta mengelola dana kas kecil dengan tepat dan akurat sesuai dengan standar prosedur. Pada setiap perusahaan dalam mengelola keuangan tentunya membutuhkan dana kas kecil. Nah, apa sih dana kas kecil itu dan apa sih fungsi serta tujuannya? Mari kita pelajari dan pahami lebih lanjut bab dana kas kecil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama kita bahas terkait pertanyaan apa sih dana kas kecil itu? Pengertian dana kas kecil, yakni kas kecil yang istilah lainnya PTKes adalah dana yang dimiliki oleh kantor yang berfungsi untuk pengeluaran bersifat rutin dan jumlah pengeluaran yang relatif kecil. Kemudian, apa sih tujuan diadakannya dana kas kecil? Tujuan diadakannya dana kas kecil adalah menangani masalah perlengkapan kantor, meringankan beban karyawan dalam pelayanan maksimal pada pelangganan dan relasi bisnis pimpinan, menghindari pembayaran tidak praktis yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak, mempercepat aktivitas atas ketika menggunakan dana mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Lalu fungsi dana kas kecil itu apa? Fungsi dana kas kecil sebagai yang pertama, membayar pengeluaran perusahaan yang nominalnya kecil. Contohnya, dana kas kecil digunakan pembelian persediaan kertas. Yang kedua, dana talangan untuk pengeluaran yang bersifat mendadak. Contohnya, dana kas kecil yang digunakan pembelian perlengkapan kantor. Yang ketiga, dana langsung untuk jenis-jenis pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan cek. Yang keempat, mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis dengan lampiran keuangan disertai tanda tangan direktur terlebih dahulu. Metode dalam pengelolaan dana kas kecil ini terdapat dua metode dalam pengelolaannya, yakni metode tetap Impress Fund System dan metode berubah-ubah Fluctuating Fund System. Nah, pengertian dari metode tetap Impress Fund System yaitu metode pengelolaan kas kecil yang jumlah rekeningnya selalu tetap atau sama. Sedangkan untuk metode berubah-ubah Fluctuating Fund System yaitu metode pengelolaan kas kecil yang jumlah rekeningnya selalu berubah-ubah. Nah, perbedaan antara kedua metode tersebut yaitu terletak pada jumlah pengisian kembali dana kas kecilnya. Apabila menggunakan metode tetap, maka pengisiannya
tetap, misalnya sudah ditetapkan sebesar 5 juta, maka nanti ketika pengisian kembali harus 5 juta. Nah, untuk metode berubah-ubah, dana kas kecil diisi sesuai kebutuhan. Misalnya, pada bulan April hanya butuh sedikit uang sebesar 3 juta. Nah, untuk bulan Mei butuh banyak uang, misalnya 7 juta. Jadi pengisian dananya berbeda-beda setiap bulan sesuai kebutuhan. Pengajuan uang tunai. Pengertian dari pengajuan uang tunai yaitu sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlah relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Kapan formulir pengajuan uang tunai digunakan? Nah, formulir ini digunakan setiap bulan per tahun, tergantung kesepakatan perusahaan, organisasi, atau instansi terkait dengan pengisian kembali dana kas kecil. Form ini juga diajukan apabila saldo kas kecil sudah menipis atau bahkan saldo sudah habis. Tujuan utama penggunaan form pengajuan kas adalah melakukan pengawasan internal terhadap kas perusahaan. Berikut adalah gambar form pengajuan dana kas kecil. Cara pengisian form pengajuan yaitu berikut, terdapat contoh soalnya. Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran pada PT Jaya Abadi, beralamat di Jalan Jakarta nomor 30 Kota Malang. Nomor telepon 0341234567. Pimpinan Anda bernama Rifda Nursintiana Stiti. Anda bertugas mengelola keuangan setiap bulan sebesar 20 juta rupiah. Selama bulan April 2022 telah terjadi pengeluaran dana kas kecil. Isilah form pengajuan uang tunai dana kas kecil dengan saldo bulan Maret sebesar 15.500.000 rupiah. Pada baris pertama disebutkan ada dana untuk bagian. Nah, posisi kita sebagai petugas unit di mana kita bekerja, di dalam soal tadi kita sebagai staf administrasi. Sehingga dalam teks dana untuk bagian diisi administrasi pemasaran. Kemudian untuk periode kas kecil, ini akan kita gunakan pengajuan untuk kegiatan selama bulan April. Maka akan kita isikan 1 sampai dengan 30 April 2022. Berarti bahwa kas di bulan yang dikelola tanggal 1 sampai dengan 30 April. Karena di bulan April ada 30 hari. Kemudian dana awal kas kecil. Nah, di dalam soal dana awal kas kecil sudah disebutkan setiap bulan sebesar 20 juta rupiah. Maka ini akan kita jadikan sebagai dana awal kas kecil. Kita tuliskan di sini Rp 20 juta rupiah. Boleh kita ikuti dengan bilangan 20 juta rupiah, kemudian saldo. Nah, saldo tadi di dalam soal sudah disebutkan yaitu Rp 15.500.000 rupiah. Sehingga langsung saja kita tuliskan Rp 15.500.000 rupiah. Boleh ditambah bilangan 15.500.000 rupiah. Selanjutnya, pada bagian keterangan bisa dituliskan pengisian kas kecil periode April 2022. Jumlahnya bisa ditulis Rp 4.500.000 rupiah yang didapat dengan cara dana awal kas kecil dikurangi saldo Rp 20 juta rupiah min Rp 15.500.000 rupiah. Sama dengan Rp4.500.000. Total dapat dituliskan dengan bilangan Rp4.500.000. Kemudian pada bagian bawah terdapat teks disetujui oleh dapat ditulis nama pimpinan tanggal 31 Maret 2022 karena pengajuannya untuk bulan April. Kemudian dibuat oleh dapat ditulis namamu sebagai staf administrasi pemasaran. Tanggalnya sama yaitu 31 Maret 2022. Nah, seperti itu cara pengisian pengajuan dana kas kecil. Persiapan pengelolaan dana kas kecil terdapat 2 poin. Yang pertama, yakni terkait peralatan apa saja yang dibutuhkan pada saat mengelola dana kas kecil, dan yang kedua, dokumen-dokumen transaksi dana kas kecil. Untuk yang pertama dapat kita lihat sendiri peralatan apa saja, ada kalkulator, stapler, dan tempat uang. Untuk yang kedua, yaitu terdapat dokumen yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil. Ada formulir permintaan pengisian dana kas kecil,
formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas kecil, buku kas kecil, buku laporan penggunaan dana kas kecil, kwitansi, dan yang terakhir adalah surat pemberitahuan pembayaran. Pengelolaan dana kas kecil. Nah, cara pengelolaan dana kas kecil ada 3, yaitu pertama, pembentukan dana kas kecil, kedua, pengeluaran dana kas kecil, ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Mari kita pelajari pengertian dari ketiganya. Pertama, pembentukan dana kas kecil adalah dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Tahap pertama, menaksir jumlah yang diperlukan untuk dana tersebut. Lalu, cek diberikan dan diberi keterangan untuk dana kas kecil. Bagian-bagian yang terlibat dalam pembentukan dana kas kecil adalah penggunaan dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Kedua, pengeluaran dana kas kecil, yakni formulir yang digunakan terdiri dari formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Pihak yang terlibat adalah penggunaan dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Ketiga, pengisian kembali dana kas kecil ini yang dilakukan apabila sisa dana kas kecil dilihat tidak cukup memenuhi permintaan bagian-bagian pemakaian dana kas kecil. Formulir yang dibutuhkan ialah formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil, formulir bukti pengeluaran kas, dan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya. Pihak yang terlibat terdiri atas pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasir, serta bagian jurnal dan laporan. Alhamdulillah, materi terkait dana kas kecil sudah selesai dijelaskan. Nah, untuk mengukur seberapa kalian paham tentang materi ini dari awal hingga akhir, maka perlu adanya soal evaluasi. Nah, dapat dilihat sendiri dalam layar video. Silahkan dikerjakan sebisa kalian. Semangat! Baiklah, telah usai pembelajaran video kali ini. Semoga apa yang telah dijelaskan di dalam video bermanfaat dan tentunya meningkatkan pemahaman kita terkait pengelolaan kas kecil. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.